belakang ini. Halo guys, aku akan menjawab tentang soal sebelumnya ya. Di sini aku akan menjawab yang nomor 1. Yang pertama itu ada jenis pajak dan sifat penghasilan. Jenis pajak dan sifat penghasilan ini ada yang pertama itu ada pendapatan sewa ruko. Pendapatan sewa ruko ini termasuk jenis pajak PPh pasal 24 ayat 2 yang dimana sewa bangunan ini dikenakan tarif final yaitu 10%. Dan yang nomor 2 itu ada pendapatan jasa pelayaran. Pendapatan jasa pelayaran ini termasuk dalam jenis PPh pasal 15. Nah, pendapatan pelayaran jasa ini dapat tarif dengan 1,2 dari bruto tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penjualan kendaraan mewah, yaitu termasuk jenis PPN atau PPNBM. Nah, ini tidak terkaitan dengan final ya, dikarenakan PPN dan PPNBM ini terdapat 20% pajaknya. Yang keempat itu ada beban jamuan relasi, yaitu tidak dapat dikurangkan dan tidak termasuk jenis pajak tanpa daftar nominatif. Yang kelima itu ada beban gaji. Beban gaji ini tidak dapat dikurangkan termasuk biaya usaha. Jadi pendapatan tahun 2025 sesuai soal yang tadi itu dapat dikenakan pajak sesuai jenisnya, yaitu ada PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu 10% atas sewa ruko, dan PPh pasal 15 yaitu yang kena tarif pajak dari bruto 1,2% itu atas jasa pelayaran final yang sehingga tidak digabung dengan PKP badan. Penjualan kendaraan ini juga dikenakan PPN dan PPNBM sebesar 20% sebagai pajak konsumsi. Gaji karyawan dapat dikurangkan. Nah, di sini ada gaji karyawan yang dikurangkan sebagai biaya usaha, sedangkan jamuan relasi tidak dapat dikurangkan karena tidak terdaftar nominatif. Nah, di sini aku akan menjelaskan tabel di belakangku ini ya. Nah, ini nomor 2. Nah, jadi cara menentukan pajak terutang itu yaitu berdasarkan nilai transaksi atau DPP. DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dan tarif yang berlaku untuk setiap jenis pajak. Yang pertama itu ada pendapatan sewa ruko. Terus yang kedua itu ada peredaran bruto jasa pelayaran. Yang ketiga itu ada penjualan kendaraan mewah. Nah, dari pajak-pajak tersebut nanti itu akan disetorkan ke kas negara. Jadi keseluruhan pajak ini berjumlah dengan 202 juta rupiah, yang dimana pendapatan sewa ruko itu terdapat 240 juta dengan tarif PPh finalnya itu 10%. Terus yang kedua itu ada peredaran bruto itu ada 1,5 miliar, dikenakan PPh itunya 1,5, yang 1,2 yang dikenakan itu finalnya itu 18 juta, dan PPN 10% sebesar 80 juta, dan begitupun PPNBM 10% dan 80 juta. Nah, itu nantinya itu akan disetorkan di kas negara dan berjumlah 202 juta. Nah, di sini aku akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu tentang beban fiskal. Beban fiskal itu adalah sebuah tanggungan anggaran perpajakan yang dikenakan atau ditanggung oleh suatu pihak akibat dari kebijakan anggaran perpajakan tersebut. Nah, sesuai tabel yang sudah saya berikan di belakang ini, yaitu menunjukkan perlakuan fiskal atau beban perusahaan, di mana beban gaji sejumlah dengan 300 juta dapat dikurangkan karena keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan dengan beban jamuan relasi ini tidak dikurangkan karena
tanpa daftar nominatif yang disyaratkan perpajakan. Jadi, kalau beban jaman relasi itu tidak dapat dikurangkan, sedangkan beban gaji karyawan itu dapat dikurangkan. Di sini itu ada soal terakhir, yaitu soal nomor 4, yaitu tentang PKP atau penghasilan kena pajak. Tabel pendapatan yang tidak dihitung kembali dalam PKP. Nah, sesuai yang ada di belakang ini, sesuai tabel, yaitu ada pendapatan sewa ruko dan pendapatan jasa pelayaran. Nah, dua tersebut itu telah dikenakan pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 yang bersifat final, sehingga kedua penghasilan itu tidak dapat dihitung atau diperhitungkan kembali dalam perhitungan penghasilan kena pajak badan. Karena itu ini adalah sudah bersifat final yang dimana tidak bisa dirubah-rubah kembali. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye bye.